Tim hukum kami memang sudah membangun komunikasi. Saya sendiri pernah bertemu dengan Bapak Yusuf Kalla, di mana beliau juga sangat mengkhawatirkan terhadap kecenderungan pemilu yang sepertinya sudah bergeser. Ini karena masih membahas soal debat kan kemarin Pak Anies kan juga sempat salaman sama Bu Puan. Nah ini kemudian Caimin juga agak ngarep ini. Kalau di putaran kedua pengen gabung dengan PDIP ada tanggapan ya? Ya tentu saja kami sangat welcome. Apa yang disampaikan Mbak Puan dengan salaman dengan Pak Anies ini menunjukkan hal yang kontradiktif dengan Pak Prabowo yang tidak mau salaman dengan Pak Anies. Bahkan bagi Pak Prabowo debat belum selesai, maka kemudian dia mengatakan goblok, tolol, itu yang seharusnya tidak boleh disampaikan oleh pemimpin. Pemimpin itu harus mengeluarkan kata-kata yang membangun harapan, kata-kata yang menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian sebagaimana disampaikan Pak Prabowo. Jadi tim hukum kami memang sudah membangun komunikasi. Saya sendiri pernah bertemu dengan Bapak Yusuf Kalla, di mana beliau juga sangat mengkhawatirkan terhadap kecenderungan pemilu yang sepertinya sudah bergeser. Tidak lagi menempatkan rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Banyak iming-iming bansos, BLT, ya itu baik buat program kerakyatan, tetapi jangan dipolitisasi. Karena bansos BLT itu adalah siapapun presidennya, itu merupakan komitmen kerakyatan sebagai perintah konstitusi. Fakir miskin, anak telantar dipelihara negara. Jadi komunikasi di dalam menghadapi intimidasi itu telah dilakukan antara paslon nomor 1 dan nomor 3 melalui tim kampanyenya masing-masing. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Lagi perjalanan kemana, Bang? Dari TV One menuju Duren Sawit. Duren Sawit. Barusan tadi di TV One. Iya. Bang, ini seperti biasa, Bang. Saya tiap hari kan lihat-lihat Twitter nih, masuk dari timeline ini tweetan Abang sekitar 4 jam yang lalu, kekuasaan itu tidak langgeng, yang abadi itu yang di atas. Ayo kita bangun politik nilai, politik beretika, dan kita lawan politik kekuasaan, apalagi KKN. Sembari men-screenshot berita dari Ibu Megawati yang menyatakan, jadi nampaknya Abang merespon berita ini. Megawati bilang kekuasaan itu tidak langgeng. Ini kok tampak semakin kompak aja ini, Bang, PKS dengan PDIP ini, makin kesini nih. Kalimat itu kalimat Bu Mega. Kekuasaan itu tidak langgeng, yang langgeng yang di atas. Itulah. Jadi kalau buat saya itu sebuah kalimat yang juga memiliki nilai iman. Ya, makanya saya kutip. Karena kata baginda Nabi, hikmah itu milik orang beriman dimanapun berada. Kalau keluar dari lisan Bu Mega dan bagus bisa kita kutip. Saya screenshot karena memang di Kompas itunya PDIP, itu banyak yang protes kali itu ya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa dimanapun kita, dengan kebaikan kita ambil, dengan hikmah kita ambil, dengan keburukan dimanapun, dekatkah, jauhkah, kita buang. Begitu, Kang. Nah, ini menarik sekali ketika di saat yang kurang lebih bersamaan saya melihat di Kumparan News ini juga disampaikan yang lebih kurang sama dari Pak Anies. Anies puji Megawati, _2, paling berani dan konsisten menjaga demokrasi. Ini berita hangat hari ini, Bang. Jadi kurang lebih Pak Anies menyampaikan apresiasinya kepada Bu Mega, mungkin termasuk dalam rangka ulang tahun PDIP, Bang, ya, bahwa Ibu Megawati ini sosok yang konsisten menjaga demokrasi sesuai konstitusi yang benar. Kemudian saya sedikit cuplik lagi. Bagi saya PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi, dan Ibu Mega penjaga demokrasi yang konsisten, berani, kata Anies ditemui di Samarinda. Komentarnya, Bang?
Ya nggak janjian, Nggak janjian ya. tetapi kan memang posisinya adalah bahwa kezaliman harus kita lawan, siapapun dimanapun. Dan kebenaran harus kita gandeng. Apakah Bu Mega dan PDIP akan langgeng bersama kita? Lagi-lagi tweet saya yang di berikutnya, politik nilai yang menentukan. Kalau kita berbasis nilai, kita akan bersama. Tapi kalau berbasis kepentingan sesaat, apalagi kepentingan kelompok golongan, ya kita akan berbeda. Karena buat saya ada kalimat menarik tuh. Kaminna walaysa fina. Berapa banyak yang bersama kita walaupun tidak ada di barisan kita. Kita harus rendah hati menilai yang baik-baik yang di luar, untuk kita gandeng, kita rangkul untuk sama-sama berjuang. Tapi kita juga harus hati-hati yang di dalam, tapi juga punya niat pragmatis dan tujuan-tujuan tertentu. Makanya paling sederhana, benar-benar dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar jernih pikiran kita, tajam hati kita, sehingga kita bisa menemukan jalan yang tepat dan akurat dalam mewujudkan Indonesia yang penuh berkah ini. Gitu, Kang. Masya Allah. Terima kasih Bang penjelasannya. Dan tapi ini saya kira kita butuh lebih banyak penjelasan dari Abang ketika menyatakan kita harus menghindari politik kekuasaan, yang dikedepankan politik nilai, politik etika. Nah, barangkali Bang bisa dijelaskan lebih konkret kira-kira yang dimaksud dengan politik kekuasaan itu yang seperti apa, Bang? Ya, ketika sedang berkuasa menggunakan seluruh elemen kekuasaan. Bisa aparat, bisa hukum, bisa kebijakan. Kemarin kan ada yang mengatakan BLT ini bantuan presiden. Padahal kita tegaskan itu bantuan dari negara menggunakan APBN. Bukan menggunakan kantong pribadi presiden. Apalagi kantong pribadi anaknya gitu. Tidak ada gitu. Nah, jadi ada lagi yang dengan segala cara Mas Anies suka ngangkat kejadian di Mahkamah Konstitusi ya, sehingga ada keputusan etis yang diturunkan dan seterusnya, sehingga belum lagi kalau kita mendengar ada beberapa gerakan-gerakan ya, di mana ada Satpol PP yang sudah deklarasi, kemudian ada juga Babinsa yang dikumpulkan dan lain-lain. Nah, ini belum tentu itu sesuatu yang salah ya, tetapi kita harus betul-betul berhati-hati menggunakan kekuasaan. Paling sederhana contohnya Pak Habibie, cuma memimpin kalau nggak salah 17-18 bulan. Tapi di masa transisi beliau bisa saja membuat kebijakan regulasi yang menguntungkan. Tapi dia betul-betul fokus membuat regulasi kebijakan yang buat rakyat, sehingga Indonesia bisa mulus menghadapi krisis. Nah, itu yang kita lihat sekarang, aroma kekuasaan, aroma KKN sangat menguat, sementara aroma politik nilai, politik etis itu makin jauh, dan kita harus perjuangkan itu kembali jadi arus utama politik di Indonesia. Begitu, Kang. Baik. Kalau bicara kekuasaan, sebetulnya minimal saya pribadi lah, ini agak ada yang masih agak membingungkan, Bang, ketika kita bilang anggaplah di poin yang sama ini ada pertemuan antara PKS dan PDIP untuk melawan politik kekuasaan. Pertanyaannya adalah apakah PDIP ini sama berjuang dengan PKS untuk melawan kekuasaan memang karena betul-betul memiliki sejarah seperti itu, ataukah karena Pak Jokowinya yang nyebrang? Jangan-jangan kalau Pak Jokowi nggak nyebrang, nggak juga gitu, Bang. Terlihat tulisan. Kalau buat saya, apa yang terjadi tidak perlu kita ungkit atau dia mau nyebrang atau dia tetap. Buat saya semuanya adalah sebuah pilihan. Yang terjadi sekarang adalah kontestasi 3 pasang calon, dan kita akan jaga kontestasi ini jurdil dan luber gitu loh. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat perangkat-perangkat kekuasaan agak intensif digunakan, dan itu ada yang target 1 putaran, ada yang lagi berusaha tidak 1 putaran. Nah, rakyat harus betul-betul, bahasanya gini, kalau kita tidak bisa keluar dari mulut harimau sekarang, maka kita akan tenggelam. Kita akan dilumat, dan itu memerlukan keberanian dari rakyat untuk bersikap, keberanian dari para pihak untuk berusaha.